Di sini ada transaksi narkoba juga ada, terus seks bebas juga ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, Kak, di sini tuh waktu Covid, anak-anak bukan di rumah aja kumpul tapi main games. Gitu. Nah, ada salah satu anak yang sering banget ke gubuk literasi. Gubuk literasi kan mulai dari jam 9, tapi anak itu yang gue perhatiin ya, itu jam 7.40 itu udah hadir gitu di depan situ. Setiap kali mau ke pasar, setiap kali diajak ke pasar, barang apapun dikasih. Tapi selalu ditunjuk itu seragam sekolah, Kak. Kalau secara luas gini, Kak, dari data PISA dulu ya, Kak, itu Indonesia itu masuk peringkat terbawah daripada 79 negara. Itu tingkat minat literasi ini masuk ke 5, Kak. Nah, Lampung itu masuk kedua paling bawah tingkat minat literasinya. Memang sangat-sangat miris lah kalau melihat data. Halo guys, hari ini kita langsung datang ke Gubuk Literasi untuk kepo dan tahu tentang Gubuk Literasi itu sebenarnya apa sih. Walaupun sebelumnya kita udah sempat ngobrol-ngobrol, tapi kita pengen tahu nih beneran gimana kondisinya dan seperti apa Gubuk Literasi itu. Langsung aja kali ya Coach, kita kenalan sama ownernya langsung. Hai. Halo guys, perkenalkan namaku Dwi Aryansa, tapi biasa anak-anak itu manggil Mas Anca. Mas Anca, Ya. oke. Dan di sebelah kanan aku ini ada Pak Hadi. Hai, gue Hadin dan saat Ya. ini gue sama Novita lagi silaturahim tempatnya Mas Anca. Mas Anca, oke. Kita di sini pengen kepo sedikit lah tentang Gubuk Literasi itu apa sih sebenarnya, karena kan ini suatu komunitas atau tempat atau wadah untuk anak-anak mengeksplor dirinya, untuk anak-anak belajar ya Kak ya. Boleh Kak diceritain sedikit tentang Gubuk Literasi itu apa? Boleh? Oke, untuk gubuk literasi sendiri itu sebenarnya taman baca masyarakat, Kak. Perpustakaan desa yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, gitu sih, Kak. Oke. Kalau untuk jenjang waktu berdirinya udah berapa lama? Oke, kita itu berdiri pada tanggal 15 Agustus 2021, teman-teman. Nah, berdirinya karena ada 3 hal sih, Kak, sebenarnya. Yang pertama, di lingkungan situ, di sini tuh banyak kenakalan-kenakalan yang mungkin jarak 100 meter itu ada, Kak, di tahun tersebut. Yang kedua, di sini ada transaksi narkoba juga ada, terus seks bebas juga ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, Kak, di sini tuh waktu Covid, anak-anak bukan di rumah aja kumpul tapi main games. Gitu sih, Kak. Dari Gimana situlah nih? kita adanya gubuk literasi. Luar biasa sekali ya kalau dari ceritanya seks bebas, ada, Pak. transaksi Iya. narkoba segala macam. Sejauh mana gubuk literasi ini mereduksi kegiatan-kegiatan negatif seperti tersebut? Oke, Kak. Sebenarnya untuk hal-hal itu kita nggak terlalu mengikut campuri, tapi ketika adanya gubuk literasi banyak respon dari masyarakat sekitar yang lebih peduli dengan lingkungannya, terus dari pemerintah yang mungkin membantu lingkungan RT untuk membebaskan hal-hal yang seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini 2023 untuk seks bebas di lingkungan Sumurwaru itu udah nggak ada. Bahkan yang terkait dengan transaksi narkoba itu sekitar tahun 2021 itu udah clear gitu, Pak. Wah, luar biasa. Artinya teman-teman, ketika kita melihat sebuah ketidakbaikan, sebuah kemungkaran di lingkungan kita, nggak harus kita secara frontal nyikatnya, ngelawannya. Kita imbangi, kita buka, kita buat sesuatu yang positif di lingkungan tempat kemungkaran tersebut ada, maka masyarakat akan bereaksi positif juga. Iya. Dan dengan otomatis
hal negatif akan terkikis. Ya, Mas Anca ya. Setuju Pak, Amin, setuju. amin. Oke, Kak, kalau misalnya untuk meredam itu sendirian rasanya tidak mungkin ya. Betul. Kalau boleh tahu dari Gubuk Literasi saat ini udah berapa banyak anggota atau justru malah Kak Anca sendirian nih dari Gubuk Literasi? Sebenarnya Kak, awal konsep Gubuk Literasi berdiri itu kayak perpustakaan buku-buku, anak-anak baca habis itu pulang. Iya. Ternyata alhamdulillah banyak banget masyarakat terutama pemuda itu yang dari sini itu ada 4 orang Kak, Mbak Mutia, Kak Kanzul, Mbak Indi, sama temanku Rizka namanya. Nah dari situ kita membuat tempatnya terlebih dahulu. Setelah ada kegiatannya tiap minggu kita share ke media sosial, itu banyak banget kayak teman-teman yang datang ke sini. Terutama pada tahun 2021 itu banyak volunteer itu malah pelajar Kak. Wow. Gitu. Padahal segmentasi aku mahasiswa. Karena kan waktu itu aku masih jadi mahasiswa Unila. Dan sampai saat ini untuk volunteer tetap kita itu ada 25 orang. Dan volunteer yang mengikuti Gubuk Literasi di grup WA itu sekitar 81 orang gitu sih Kak. Wah. Keren banget. Terus aktivitas kegiatan volunteer itu apa aja, Mas? Oke. Kita tiap minggu ada agenda Pak di sini. Memang awal-awal itu anak-anak sekitar 60 orang yang datang Pak. Ramai Pak. Ramai banget. Banyak di sini tuh penuh Pak. Sampai situ sampai. Soalnya nggak cuma di sini Pak. Ada yang dari Bintara, dari Wedadi itu datang ke sini bawa motor dianterin sama orang tuanya. Tapi memang anak itu cepat banget bosen Pak. Berlanjut ke 2 tahun ini anak-anak yang datang tiap minggu itu sekitar 20 sampai 30 anak. Nah, itu kegiatan kita beda-beda Pak, karena tiap minggu kita ada PJ-nya. Satu minggu itu 5 hari. Ada yang belajar bahasa Jepang, terus bahasa Inggris, edukasi, belajar matematika. Bahkan kita kayak menanam itu juga ada Pak. Gitu. Bercocok tanam. Bercocok tanam. Pernah Pak, singkat cerita ada kita buat yang namanya nanam cabai Pak. Itu ada yang ngirim ke aku WA. Mas, ini cabenya udah aku makan sama bapak pakai mie. Itu kenikmatan yang luar biasa itu Pak. Oke. Jadi budidaya cabai segala macam juga di Iya, kita menanam cabai cabai gitu Pak. ya. Melukis dan lain sebagainya. Oke, kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, apakah ini pure dari volunteernya atau mungkin dari Gubuk Literasinya mengundang orang untuk memberikan edukasi-edukasi seperti ini, atau malah justru ternyata Gubuk Literasi ini banyak peminatnya Kak? Oke. Sebenarnya banyak sih yang kayak kolaborasi Iya, dari UIN, kita pernah ITERA, Unila, UBL, Polinela, Poltekkes itu kita pernah kolaborasi. Tapi memang rata-rata untuk kegiatan kita ya dari volunteer kita yang membuat karya-karya inovasi-inovasi. Karena kalau kita mau nonton itu aja, anak bakal cepet-cepet banget bosennya gitu. Ini kita yang berubah-ubah tiap minggu aja anak cepet bosen, apalagi yang monoton kayak gitu. Iya. Menurut Pak Hadin, gimana nih cara kita untuk menyikapi anak-anak yang mungkin anak-anak suka bad moodan ya? Gimana menurut Pak Hadin? Karena kan kalau misalnya kita berbicara tentang kita yang masih muda-muda ini gitu ya, agak sulit rasanya untuk mengatasi anak-anak kecil seperti ini. Seperti apa Pak? Dari kecil ya, dari TK. SD itu saya suka banget baca. Iya. Ya, saya suka banget baca. Banyak buku yang saya baca. Bahkan ketika anak-anak baru mulai baca komik, saya udah baca novel. Wow. Iya, kelas 2, kelas 3. Kelas 4 SD itu buku saya udah, yang saya baca udah yang tebel-tebel. Kenapa saya baca yang tebel-tebel? Sebab yang tipis-tipis, komik-komik itu udah selesai saya baca. Wow, keren banget. Dan menanamkan daya tarik membaca emang nggak lepas dari peran rumah. Lingkungan ya Pak. Ya, lingkungan terkecil itu rumah. Iya. Ya gimana anak kita bisa mau baca kalau orang tuanya juga nggak support. Suka. Ya walau nggak terlihat langsung membaca, tapi anak-anaknya itu dikasih gitu buku bacaan gitu. Betul. Nah maka karena objeknya Mas Anca bukan anak-anak usia SD mungkin ya, SD, SMP ya. Kalau saran saya, komunikasi dengan orang tua. Iya. Masuk ke orang tuanya, berikan pemahaman pada orang tuanya tentang manfaat anak yang rajin membaca, gitu, yang senang membaca. Ketika orang tuanya paham, bahkan orang tuanya membaca juga, maka anak-anaknya pun otomatis ikut membaca. Ikut membaca juga. Orang tua punya power untuk membatasi anaknya main game, membatasi anaknya nonton TV misalnya seperti itu. Mereka punya power.
Dan kita Mas Anca di buku literasi memberikan stimulusnya saja, gitu, rangsangannya aja. Seperti itu. Ketika orang tua sudah terkondisikan, anak-anak sudah terkondisikan, Mas Anca support fasilitas buku-bukunya, misalnya seperti itu. Oke Mas Anca, kalau misal berbicara tentang tempat, wadah, kita lihat sama-sama di sini banyak buku-bukunya gitu ya. Ini sumber bukunya dari Mas Anca sendiri atau mungkin ada dari masyarakat atau mungkin dari mahasiswa-mahasiswanya untuk menyumbangkan buku atau gimana Kak? Oke, awal Gubuk Literasi itu cuma punya 10 buku. Yang ada yang lain Pak disumbang sama Himadipus, itu buku-buku yang bekas dari perpustakaan daerah yang kuning-kuning itu Pak. Tapi memang kita cuma pajang aja. Yang kita olah adalah 10 buku cerita yang kita beli di Ramayana itu Pak. Nah setelah itu kita kan upload terus tuh di media sosial. Ini apa ya, luar biasa nih efek dari media sosial. Banyak dari Bengkulu, dari Riau, kemarin juga kita dikasih dari Gramedia itu buku-buku. Dan banyak banget teman-teman yang mahasiswa, saya punya buku nih cuma 5, cuma 2, itu kita tampung semua gitu Pak. Itu bahan bacanya dari mereka itulah. Keren. Oke, kalau misalnya setiap berkegiatan, itu kan perlu pendanaan nih Kak ya? Iya, betul. Itu kalau misalnya pendanaan dari setiap kegiatan Gubuk Literasi, itu prosesnya seperti apa Kak? Atau mungkin dari volunteernya untuk saling sumbang-menyumbang, atau mungkin ada donaturnya gitu? Oke. Setiap Gubuk Literasi berjalan itu sekitar 100.000 yang kita keluarkan Kak. Karena membeli jajanan itu salah satu strategi kita sih Kak. Ada inovasi, rekreasi, kreatif, apalagi ya, reward, share informasi, dan satu lagi aku lupa. Nah reward ini salah satu yang kita jalankan. Kita membeli jajan itu buat anak-anak. Mereka kan udah memberikan waktunya, jadi kita memberikan reward. Nah, untuk dana sendiri itu kita donatur langsung dari Allah Kak. Wow, Masya Allah. Memang dari sampai saat ini kita nggak ada pemerintah atau individu yang tetap mensupport Gubuk Literasi. Tapi memang ketika minggu depan kita benar-benar nggak ada uang, ada aja kebantuannya, entah dari kolaborasi, entah dari warga. Cah minggu ini aku ya, kayak gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Kalau berbicara tentang komunitas, apalagi pendanaan itu sangat krusial ya, sangat sangat minim sekali. Betul. Gimana pendapatnya Pak Hadin mengait hal ini? Karena kan kalau berbicara tentang komunitas itu sangat patut diapresiasi gitu kan. Komunitas kan akan membangun anak muda jadi lebih baik. Bagaimana Pak? Karakteristik komunitas memang seperti itu. Iya. Karakteristik komunitas memang harus perjuangan dari para pengurusnya, dari para anggotanya, harus punya kekuatan atau daya tahan yang luar biasa gitu kan, agar komunitasnya eksis. Tapi saya kira di hari ini untuk kegiatan-kegiatan seperti ini jangan lagi terlalu kesulitan deh gitu, apalagi untuk katakanlah satu kali operasional di hari Minggu misalnya, itu dana operasionalnya 100.000 gitu. Ya saya kira jangan lagi kesulitan deh kalau misalnya kalau hanya segitu ya. Artinya banyak cara, banyak hal yang dapat Mas Anca dan tim lakukan untuk bisa tetap menjalankan kegiatan dari Gubuk Literasi ini agar eksis. Yang pertama itu. Yang kedua, bangun kemandirian. Sebagai penggiat literasi, sebagai pendiri suatu komunitas dan lain sebagainya, aspek kemandirian itu harus tertanam dan ada di diri para pendiri komunitas itu tadi gitu. Ya untuk teknis dan segalanya mungkin agak panjang. Iya, agak panjang nanti. Seperti itu kira-kira. Oke Mas Anca, selama Mas Anca berada di Gubuk Literasi nih kan banyak pasti lika-liku, mungkin ada kesannya atau mungkin ada suka dukanya gitu. Boleh diceritain nggak sedikit? Oke, mungkin yang mengesankan ya. Kita buka Gubuk Literasi itu pada tahun 2021 teman-teman, itu Agustus. Nah ada salah satu anak yang sering banget
ke gubuk literasi. Oh. Gubuk literasi kan mulai dari jam 9, tapi anak itu yang gue perhatiin ya, itu jam 7.40 itu udah hadir gitu di depan situ. Nah, setelah melihat anak ini, kan ini kan ada pembelajaran kayak membaca dan lain sebagainya. Gue lihat anak ini belum bisa baca. Nah, yang teman-teman bilang memang belum sekolah. Mungkin karena umurnya belum cukup mungkin. Nah, selang dari itu ada wali muridnya yang anak ini itu datang ke rumah. Datang ke rumah di ruang tamu, dia cerita anak ini mau sekolah tapi nggak bisa sekolah. Bahkan dia cerita setiap kali mau ke pasar, setiap kali diajak ke pasar, barang apapun dikasih. Kayak jajanan kah, bakso kah, atau robot-robotan, tapi selalu ditunjuk itu seragam sekolah, Kak. Itu yang membuat merinding saya, nggak tahu ya, aku bingung aja kayak aduh, soalnya waktu dia cerita, walinya cerita itu sambil nangis. Nah, dari situ bulan Oktober tahun 2021 aku coba les privat dengan modal YouTube ya kan. Bulan Oktober, November sama Desember itu 3 bulan aku coaching dia, coach di sini. Dan alhamdulillah dalam 3 bulan itu dia bisa membaca, dia bisa menulis, dan dia bisa menghitung. Itu modal awal. Lalu tahun 2022 awal itu kita rundingan kepada gubuk literasi. Gimana nih kelanjutan anak ini? Namanya Muhammad Nurul Fahri atau dipanggilnya Moyes sama teman-temannya. Nah, setelah itu dibantu sama Mbak Mutia. Mbak Mutia itu ada CEO gubuk literasi. Nah, kita sama-sama koordinasi. Yang pertama di RT-nya, lingkungan terkecilnya. Terus yang kedua kita coba ke lurahnya, gimana sih solusinya. Terus yang terakhir kita pernah ke anggota Dewan Komisi 4 tentang pendidikan. Lalu kita juga survei sekolahnya, ada 2 sekolah yang kita targetkan. Yang pertama di Kalibalok sama yang Sukabumi Indah. Berhubung Moyes ini tinggal di Sukabumi Indah, kita cocok ke Sukabumi Indah. Alhamdulillah pada tahun 2022 bulan Juni atau Juli dia masuk sekolah. Dan itu awal ketika Moyes dipakein seragam, aku ada cetannya yang ketika di pub, "Ca, ini Moyes sudah siap sekolah," gitu. Itu merinding banget. Nah, itulah yang dari situ alhamdulillah si Moyes ini bisa sekolah. Nah, setelah itu dikasih tahu perkembangannya. Waktu awal semester 1 dia kesini lagi ngasih tunjuk lapornya. Ternyata lapornya itu nggak ada yang nilai di bawah 86. Wow. Itu di atas semua. Dan alhamdulillah Mbak, dinaikkan kelas 1 ini dia ranking 1. Kayak gitu sih. Itu yang Oke. Gila. Keren banget tadi ceritanya tentang Moyes. Ya. Kan setengah 8 ya, 7.40 gubuk literasi buka jam 9. Iya. 7.40 dia udah ada di sini. Berarti rumahnya dekat sini dong. Iya. Berarti kita bisa dong ketemu. Bisa. Nanti kita ke rumahnya. Ke rumah Moyes. Saya pengen ketemu langsung. Boleh. Ketemu langsung Sama Moyes. Moyes ya Kak dipanggilnya? Tapi sekarang dia udah mulai protes deh, dipanggil Moyes. Dia nggak mau dipanggil Fahri, iya. Fahri. Ya karena udah dewasa kali ya. udah malu dia ya dipanggil Moyes. Oke, luar biasa. Ada lagi Pak yang disampaikan? Ya cukup kalau emang Moyes dekat tempat itu. Iya, kita mungkin bisa langsung berkunjung ke sana. Boleh. Oke teman-teman, rasanya kalau kita nggak langsung nyamperin Moyes atau Fahri itu tadi, rasanya nggak afdol ya kalau cuma dengar ceritanya doang. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini kita langsung berkunjung ke Moyes dan kita tanya-tanya langsung sama Moyesnya apa sih sebenarnya yang terjadi dan bagaimana kesan dia setelah dia bisa berhasil sekolah. Oke? Aku Muhammad Nurul Fahri. Aku sekarang kelas 2, sekolahnya di SD 1 Sukabumi Indah. Hari kalau ke gubuk literasi, hari apa dan belajarnya apa aja sih? Hari Minggu dan belajarnya membaca, mewarnai, dan belajar bahasa. Fahri sekarang udah bisa baca belum? Udah, Kalau di sekolah, Fahri suka nggak sih? Seneng nggak sih? suka. Fahri kalau di sekolah main sama siapa? Sama teman-temannya? Ada banyak ya? Banyak. Kalau di sekolah, Fahri udah belajar apa aja? Bahasa Indonesia, BDP, matematika,
PPKN sama matematik. Fahri kalau di rumah tinggalnya sama siapa? Enggak, sama kakek. Sama kakek, sama nenek juga ya? Nah, Sama kakek sama nenek. iya, Ya. Kalau cita-cita Fahri mau jadi apa? pemain sepak bola. Halo teman-teman, akhirnya kita udah sampai nih ke rumahnya Moyes. Halo Moyes. Hai. Ya bener ya Kak, ini rumahnya Iya, Moyes betul, ya. betul. Betul. Oke teman-teman, saat ini kita sudah bersama dengan neneknya Moyes dan juga Moyesnya di sini. Kita mau tanya-tanya dan kita akan kulik lebih lanjut tentang apa yang udah diceritain sama Kak Anca sebelumnya. Oke, boleh langsung aja kali ya. Nenek boleh perkenalkan dirinya dari namanya, boleh? Oke. Nama saya Ernawati, neneknya Fahri, Muhammad Nurul Fahri. Oh, oke. Biasa. Oke. Jadi, ya biasanya dipanggil Moyes sehari-hari, cuman di sekolah memang dipanggil Fahri. Oke, jadi manggilnya Ya, Fahri sekarang ya. Sekarang. Oke, Fahri. Oke, Nek. Bener nggak sih kalau Fahri ini memang sering main ke gubuk literasi, Nek? Ya, dia rutin setiap minggu. Oke, main. Bangun subuh, dia langsung mandi, langsung pergi jam 8 ke gubuk literasi. Oke, berarti bener ya bahwa memang Fahri ini sebelum Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi bener guys, sebelum gubuk literasi buka di jam 9, justru Fahri itu udah ada di sana duluan pagi-pagi ya. Senang Fahri belajar? Senang, Kak. Jangan iya. Aku senangnya warnai. Oh, senangnya mewarnai. Oke. Gimana? Kak Ancanya baik apa enggak? Atau galak? Baik. Baik. Oke, Nek, kita mau tanya-tanya ya seputaran tentang Fahri. Sekarang maunya dipanggil Fahri ya. Iya. Tentang Fahrinya, gimana kesehariannya Fahri ini anaknya yang seperti apa sih, Nek, kalau boleh tahu? Dia ini anaknya Ria. Mm-mm. Cuman suka sensitif ya karena mudah terpengaruh dengan apa sih mainan di luar ya, positif sama negatif. Cuman kalau dia bawa ke rumah dia tidak pernah ngomong apa-apa, cuman bisanya nangis, laporan sama kakeknya sama neneknya. Tapi alhamdulillah dijelasin dia ngerti, sama teman kayak sama teman yang di sini, yang di sekolahan, sama siapapun dia alhamdulillah. Sekarang dia ceria anaknya. Oke. Oke, Fahri, coba dong mainin dong. Mainin deh. Biarin Ya, bukan ini. Ini nih, ini dimainin. Ya, nikahnya mainin coba. Doremi. Main apa aja? Lagu Bisa. tadi, lagu tadi. Oke. Keren, keren, keren. Fahri siapa yang ngajarin untuk main pianikanya? Di HP. Oh, belajar sendiri. Belajar sendiri di HP. Belajar dari handphone. Udah bisa ya main HP, udah bisa ya? Udah. Udah, wah keren banget. Gimana nih Kak Anca, kalau Fahri di gubuk literasi anaknya seperti apa Kak? Iya. Sebenarnya Pak Hari untuk awal-awal di tahun 2021 dia cukup pendiam. Oh, oke. Semenjak dia sekolah udah lebih aktif daripada sebelumnya. Oke, artinya memang awal-awal mungkin karena baru perkenalan lah ya, sekarang sudah aktif. Dan tadi udah kenalan belum sama bapaknya? Udah kenalan? Udah ya? Sudah ya? Udah kenalan. Oke. Nek, boleh nggak sih kita kan tahu ya Nek kalau misalnya dari ceritanya Kak Anca kalau Moyes ini sebelumnya hampir tertinggal untuk sekolahnya gitu ya. Betul. Boleh nggak Nek diceritain sedikit tentang kenapa sih Moyes bisa pada akhirnya nggak terlambat gitu untuk sekolahnya? Pertama dia memang ribut mau sekolah, cuman keadaan satu, ya kedua karena kita sebagai orang tua ya sebagai nenek itu orang awam nggak ngerti lah ya. Jadi saya konsultasi sama yang lain, ya udah masalah satu masalah surat. Ya dia bisa sekolah lah dengan keadaan dia ini sekarang ini, alhamdulillah dia udah bisa sekolah sekarang, anaknya ceria juga gitu. Misalnya kayak gitu lah. Oke. Alhamdulillah dia sekarang ngerti. Kalau sekolah naik apa, Fahri? Motor. Oh, yang nganterin?
Tarafi. Kakaknya ya. Rapi deh karena sekolahnya SMA satu jalur satu arah, nganterin dia dulu udah langsung sekolah. Fahri waktu di sekolah seneng nggak? Teman-temannya rame ya? Baik ya? Tapi belum kenal banget. Oh, belum kenal banget. Oke, nggak apa-apa, nanti kenalan. Oke, Nek, sebelumnya aku mau tanya terkait tentang tadi Nenek bilang dari surat menyuratnya gitu ya. Kendalanya itu seperti apa, Nek, kalau boleh tahu? Apakah dari surat akte kelahirannya mungkin atau kartu keluarganya yang bermasalah atau bagaimana? Dia masalah surat dia ini sama sekali nggak ada dari orang tua ya. Begitu mau masuk kakak nenek sama kakek harus ada surat adopsi, surat dari pengadilan lah. Jadi diangkatlah anak ini jadi anak adopsi. Tapi kan dia sebagai cucung ya. Jadi saya nggak lari ke situ. Nah di samping itu kan rumah tangganya juga ibunya nggak bisa dicari, nggak bisa kita cari kemana-mana udah nggak ketemu. Padahal mah ada di Bandar Lampung. Nah, sebagai ayahnya sebut nanti. Nah, saya usahalah, alhamdulillah dia bisa dapat kartu nama ayahnya sama Fahri berikut akte. Gimana caranya saya, alhamdulillah dia bisa punya surat itu. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu, Fahri ini sudah dari kapan tinggal bersama nenek? Dia ini sama saya dari umur 3 bulan. 3 bulan. Keadaan 3 bulan masih bayi merah. Diserahin sama ibunya sama saya ya ini sampai sekarang alhamdulillah. Sampai alhamdulillah dia sekarang ini ya saya sama kakek yang tahu. Oke. Kalau kesehariannya Fahri sebelum dia sekolah, Fahri ngapain, Nek? Ya satu main biasa. Ya memang saya ajarin alif bata lah ya. Sebelum dia belum ngaji. Nah, saya konsultasi lah langsung saya sama Ansa. Saya masukin sama Ansa. Jadi dia taunya TK-nya Ansa. Jadi Mas Ansa itu TK aku dah. Nah, itu. Kalau yang ngaji Abi itu guru ngaji aku. Nah, jadi dua ini panutan dia ya nggak tahu mudah-mudahan sampai siang besar nanti ya anak ini inget lah alhamdulillah. Jadi setiap ditanya sama teman sama siapapun Ansa sama Nur Salim. Guru ngaji pertama Om Ansa. Karena buku-bukunya TK dia masih sama Ansa, tulisannya kan besar-besar belum bisa nulis, alhamdulillah masih ada. Gak boleh hilang dah. Oke, wah ternyata gurunya. Alhamdulillah iya. Alhamdulillah. Oke. Pas tahu pertama kali akhirnya Fahri bisa sekolah gimana, Nek? Rasanya? Ya kayak mana bangga ya alhamdulillah ya memang cita-cita saya anak ini gimana caranya supaya sekolah. Soalnya setiap sore, setiap pagi bangun tidur ngeliat teman-temannya pakai baju seragam ribut. Dah kapan aku pakai baju itu dah aku kapan ke sekolahan dah. Ayo kita beli baju merah putih. Ya anak belum sekolah, belum daftar. Jadi aku ya udah besok. Jadi aku ingin aja lah ya besok gitu. Ya alhamdulillah sekarang ya dinikmatin dia bangun pagi semangat alhamdulillah. Pulang jam 10. Jadi kemarin laporan karena hari Senin upacara pulang-pulang sekolah dia ngomong, "Dah 4 orang diseterap kenapa? Nggak pakai tali pinggang, nggak pakai dasi." Kamu? Enggak, aku cukup pakai semua. Ya alhamdulillah. 4 orang itu aku tahu namanya. Tuh. Apa? Kenapa? 4 orang itu siapa aja namanya? Siapa? Fatih, Fajar, Adit, sama Alif. Nah, itu teman-temannya. teman-temannya disebutin setrap katanya. Disetrap ya? Suruh nyapu. Suruh Gitu. nyapu. Kamu pernah disetrap nggak? Enggak, aku nggak pernah disetrap. Makanya apa kata Anda dengar ya? Oke. Aku juga dengar cerita dari Mas Ancanya. Katanya waktu ke pasar atau diajakin belanja, Fahri cuma mau beli buku sama beli seragam sekolah, betul, Nek? Iya, betul, benar itu. Oh nggak iya. salah itu. Gimana benar. tuh, Nek, ceritanya, Nek? Kayak mana? Ya nggak apa-apa, Nek. Awalnya kan saya mau belanja sayuran karena dilihat baju lewat toko, biasa kan namanya pasar. Ada buku bertumpuk-tumpuk, ada baju sekolah bertumpuk-tumpuk. Jadi nariklah tangan itu ke situ. Nanti saya bilang nanti kita beli. Jadi ya itulah.
nggak bisa diceritain ya gimana ya. Nah itu. Oke, Fahri katanya di sekolah berprestasi, betul Nek? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasanya sekarang udah bisa sekolah, alhamdulillah ya Fahri ya sekarang. Ada nggak Nek yang mau disampaikan ke Kak Ancanya mungkin gitu terkait sekarang alhamdulillah Fahrinya udah bisa sekolah, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya pertama saya bersyukur alhamdulillah. Fahri bisa sekolah, awal memang dari gubuk terasi itulah semuanya ada di badan Fahri sekarang. Ceriahnya tadi dia pendiam, pemalu, nggak bisa apa-apa. Alhamdulillah sekarang semenjak dia ikut gubuk terasi, dia ceria, jadi semangat. Alhamdulillah untuk maju ke depan, insya Allah semangat. Saya juga terima kasih banyak dengan Om Ansanya, gubuk terasi semuanya lah yang ngurusnya si Fahri, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Iya. Oke, gimana Pak untuk akhirnya ternyata ada sebuah komunitas nih yang mengangkat cerita hal-hal seperti ini. Ternyata di Lampung masih ada anak yang sangat berprestasi namun kurang diperhatikan nih Pak. Ya saya kira penting ya keberadaan komunitas seperti gubuk literasi ini, dan saya kira juga banyak anak-anak yang kondisinya seperti Fahri gitu kan. Dan semoga dengan aktifnya Mas Anca di komunitas itu juga bisa dan juga teman-teman yang lain ya yang aktif di komunitas bisa menemukan Fahri-Fahri yang lain kalaupun ada gitu ya. Harapannya sih nggak ada ya, gitu ya, harapannya nggak ada, sehingga anak-anak yang punya potensi, punya bakat, punya prestasi itu dapat disalurkan di wadahnya yang tepat. Kira-kira seperti itu. Fahri mau juara 1 terus kan ya? Cita-cita Fahri itu apa sih? Pemain sepak bola. Wah, kalau pemain sepak bola favoritnya siapa? Ronaldo. CR7 ya. Oke. Nek, mungkin pertanyaan terakhir ya Nek ya dari kita semua. Apa sih Nek harapannya Fahri? Karena kan mengingat sekarang usianya Fahri sudah mau 10 tahun ya Kak ya. Dan dia masih di jenjang sekolah yang masih jauh untuk menjenjang sampai SMP. Kira-kira harapannya Nenek apa? Harapan saya mudah-mudahan saya dikasih sehat, terutama jauh-jauh semua penyakitnya. Biar dia si Fahri belajar dengan giat, semangat untuk maju ke depan, untuk masa tua, untuk dia sendiri lah hidupnya. Semangatnya itu aja lah pesan saya. Saya sehat sama kakek seusia umur saya sekian ini, mudah-mudahan dikasih sehat. Oke, amin. Oke teman-teman, begitulah pada akhirnya kita bisa bertemu langsung dengan Fahri, kan kita dengar ceritanya langsung dari neneknya langsung. Artinya ini memang benar terjadi, ada di Lampung dan sebuah komunitas sudah membantu mengangkat cerita ini gitu ya. Kalau dari Kak Anca untuk Fahri gimana harapannya ke depannya nanti? Oke, sebelumnya Kak, sebenarnya bukan aku doang yang bergerak, tapi banyak banget di belakangku kayak Mbak Mutia dan teman-teman yang lain. Mungkin harapanku sama Moyes mudah-mudahan dia untuk sekolah SMP ini bisa berlanjut, karena memang kita juga ngejar umur juga kan. Mudah-mudahan karena yang ku baca itu batas usia SMP itu 15. Mudah-mudahan terkejarlah sama Moyes untuk bisa melanjutkan sekolah pertama gitu kan. Itu aja sih. Oke, amin. Kita bantu sama-sama, semoga hal ini bisa terwujud dan Fahri bisa sekolah terus ya Dek ya. Amin. Oke, karena sayang sekali bahwa kalau anak berprestasi seperti Fahri yang mendapat juara 1 terus ya. Alhamdulillah. Tidak bisa melanjutkan pendidikannya, rasanya sayang sekali. Jadi kita bantu sama-sama melalui semua komunitas yang ada di Lampung untuk bersama-sama berkolaborasi agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi dan Fahri-Fahri lainnya tidak akan mengalami hal serupa seperti Fahri. Oke teman-teman, banyak sekali permasalahan yang ada di Lampung, terkhususnya di tengah-tengah anak muda Lampung. Untuk menggeser stigma buruk tentang Lampung, Radio berkolaborasi dengan ID Entertainment bekerja sama untuk mengajak seluruh komunitas dan anak muda Lampung untuk memajukan Provinsi Lampung. Radio dan ID Entertainment berkolaborasi menjadikan sebuah wadah untuk anak muda Lampung dalam tagline-nya dari Lampung untuk Indonesia.
dalam program Ngobarin, ngobrol bareng inspirator. So teman-teman, dukung terus konten-konten positif kita untuk membangun Lampung menjadi lebih baik dengan cara like, comment, dan subscribe, juga share video ini sebanyak-banyaknya. Bye! Bye-bye. Dadah, bye-bye.